Nah, selanjutnya bahaya listrik arus AC dan DC. Sebenarnya bahaya listrik arus AC dan DC adalah sama, yaitu karena sengatannya. Namun, tingkat kebahayaannya cukup berbeda. Sengatan listrik atau yang sering disebut kesetrum merupakan bahaya yang sering terjadi akibat kelalaian manusia. Istilah kesetrum dapat diartikan sebagai suatu peristiwa hubungan singkat di mana tubuh manusia menjadi konduktor bagi arus listrik. Konduktor ialah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Definisi lain dari kesetrum adalah peristiwa mengalirnya arus listrik pada tubuh manusia akibat kontak antara tubuh manusia dengan sumber listrik yang dapat menyebabkan stimulasi atau rangsangan pada saat yang berlebihan. Itulah yang menyebabkan timbulnya rasa sakit saat kesetrum. Kemudian, sumber listrik arus AC dan DC. Sumber listrik DC atau listrik searah merupakan tegangan arus searah yang dihasilkan oleh baterai kering maupun akumulator. Dikatakan arus searah karena arus listrik mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif. Kutub positif dari setiap baterai dibuat dengan menggunakan batang granit yang berbentuk silinder yang dipasang pada posisi tepat di tengah-tengah baterai, sedangkan bagian yang menonjol keluar ditutup dengan lapisan kuning yang merupakan bahan penghantar listrik yang bagus. Kemudian pada kutub negatifnya merupakan tabung seng yang dibuat menurut bentuk dari baterai yang bersangkutan. Sumber arus searah yang lainnya adalah akumulator atau yang lebih dikenal dengan aki. Sumber listrik dari benda ini banyak sekali dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja untuk sumber listrik pada sepeda motor, mobil, atau barang-barang elektronika lainnya yang kebetulan pada daerah di mana belum ada arus listrik dari PLN yang masuk. Akumulator atau aki yang banyak digunakan sebagai sumber listrik DC tersebut sebagai bahan pembangkit arus listrik atau elektrolitnya adalah menggunakan asam belerang cair atau asam sulfat atau H2SO4. Bahan-bahan yang berada dalam aki itu akan menghasilkan tegangan antara terminal-terminal karena adanya proses kimia dari plat-plat dan asam belerang yang terdapat di dalamnya. Terdapat dua cara dalam melakukan penyambungan pada arus DC, yakni sambungan secara seri dan sambungan secara paralel. Pada penyambungan seri pada baterai kering, arus total yang didapat jauh lebih besar dari tegangan masing-masing baterai tersebut. Sedangkan pada cara penyambungan paralel, maka jumlah tegangan totalnya sama dengan tegangan total pada masing-masing baterai. Kemudian sumber listrik AC atau bolak-balik. AC kependekan dari alternating current, dikenal dengan arus bolak-balik karena merupakan sumber arus yang dihasilkan oleh generator dan PLN. Arus AC ini dikatakan bolak-balik karena arus yang mengalir tidak tetap, yaitu dari positif ke negatif dan dari negatif ke positif. Frekuensi arus listrik yang bersumber dari PLN ditetapkan sebesar 50 Hz. Kemudian, contoh pemanfaatan listrik AC dan DC. Yang pertama, arus DC biasanya digunakan oleh perangkat elektronika. Meskipun ada sebagian beban selain perangkat elektronika yang menggunakan arus DC, contohnya motor listrik DC. Namun, kebanyakan arus DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Beberapa beban elektronika yang menggunakan arus listrik DC diantaranya lampu LED, komputer, laptop, TV, radio, dan masih banyak lagi. Selain itu, listrik DC juga sering disimpan dalam suatu baterai. Contoh saja baterai yang digunakan untuk menghidupkan jam dinding, mainan mobil-mobilan, dan masih banyak lagi. Intinya, kebanyakan perangkat yang menggunakan listrik DC merupakan beban perangkat elektronika. Terus arus AC.
Pemanfaatan listrik AC sebenarnya sangatlah banyak. Contohnya barang-barang yang ada di rumah. Perhatikanlah bahwa semua barang yang menggunakan listrik PLN berarti telah memanfaatkan listrik AC. Sebagai pengaman listrik AC yang ada di rumah, biasanya pihak PLN menggunakan pembatas sekaligus pengaman, yaitu MCB atau miniatur circuit breaker. Meskipun demikian, tak semua barang yang Anda lihat menggunakan listrik AC. Ada sebagian barang yang menggunakan listrik PLN, namun barang tersebut sebenarnya menggunakan listrik DC. Contoh saja, laptop. Laptop menggunakan listrik DC. Listrik tersebut diperoleh dari adaptor yang terdapat pada laptop atau terdapat pada charger tersebut. Jadi, saat Anda mengisi ulang baterai laptop dengan listrik PLN atau arus AC, maka adaptor di dalam laptop akan merubah listrik AC menjadi DC sehingga sesuai kebutuhan dari laptop. Contoh pemanfaatan energi AC yang lainnya adalah mesin cuci, penerangan atau lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari arus AC maupun DC. Nah, dari dua jenis arus listrik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, yang pertama adalah kelebihan arus AC. Arus AC kelebihannya adalah tegangannya dapat dinaikkan ataupun diturunkan sesuai keinginan. Jadi kita tinggal bisa mengatur naik turunnya tegangan di listrik AC. Tetapi karena tegangan dapat dinaik dan turunkan, maka tidak bisa ditempatkan dalam suatu wadah, dalam artian seperti baterai atau aki sebagai tempat penyimpanan listrik tersebut. Jadi penggunaannya sangat terbatas. Tetapi sering digunakan juga seperti di listrik-listrik di rumah-rumah, di pabrik gitu. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan arus DC. Oke, untuk arus DC kekurangannya adalah adanya keterbatasan pada pasokan listrik. Jadi arus DC itu bisa disimpan di baterai ataupun di aki sebagai contoh. Tapi keterbatasannya adalah pasokan listriknya terbatas. Jadi kalau habis ya kita harus melakukan pengisian ulang, harus di-charge lagi. Nah, tapi kelebihannya kita dapat bawa kemana-mana. Ya seperti yang kita gunakan sekarang ini, yang paling sering adalah smartphone kita yang kita gunakan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah ada gambar arus AC dan DC. Nah, bisa dilihat dulu untuk arus AC seperti apa, gambarnya ada di situ. Nah, kita lihat, kita cermati di simbolnya, simbol dan bentuk gelombangnya. Gelombang AC itu naik turun, artinya apa? Tegangan itu dapat bisa naik turun. Sedangkan di arus DC itu stabil. Jadi tegangan di arus DC itu stabil. Untuk selanjutnya ada motor listrik. Nah, motor listrik itu dibagi menjadi dua untuk menghasilkan listrik. Ada arus yang berarus bolak-balik atau AC dan juga searah seperti DC. Nah, di arus AC kita bagi dua lagi, ada sinkron, ada induksi. Nah, sedangkan induksi itu ada dua jenis, ada yang satu fase dan tiga fase. Untuk motor arus yang searah atau DC itu ada dua jenisnya, ada separately excited dan self excited. Nah, untuk self excited ada tiga jenis, seri, campuran, dan shunt. Oke, nah arus motor listrik bolak-balik beroperasi di sumber tegangan listrik bolak-balik, sedangkan yang DC beroperasi pada sumber tegangan arus yang searah. Itu pada penerapannya. Jadi yang motor listrik berarus listrik bolak-balik ya dibolak-balik, yang searah digunakan di DC. Nah, ini adalah contoh gambar di mana cara mengubah arus DC menjadi arus AC. Oke, jadi kesimpulannya adalah arus listrik searah lebih dikenal dengan DC atau direct current. Sesuai dengan namanya, arus listrik searah mengalir dari satu jurusan saja dalam kawat pengantarnya, yaitu kutub positif ke kutub negatif. Sumber arus listrik searah seperti baterai, aki, dinamo arus searah,
Sedangkan arus listrik bolak-balik lebih dikenal dengan nama AC atau alternating current. Nah, sesuai dengan namanya, arus listrik bolak-balik itu mengalir pada positif ke negatif dan juga negatif ke positif. Pada arus listrik bolak-balik, dalam satu detik mengalami pertukaran 50 hingga 60 kali. Perubahan sebanyak ini sekian kali dalam satu detik dinamakan frekuensi. Jadi frekuensi itu dalam satu detik, rentang waktu satu detik, ada berapa kali banyak pertukaran dari positif ke negatif, begitu pula negatif ke positif. Nah, sumber arus listrik AC yang sehari-hari kita gunakan seperti ya jaringan listrik PLN yang berada di rumah-rumah, kampus, sekolah, pabrik, itu juga sering kita temui, tapi kita tidak pernah jarang sekali menyadari arus yang ada di dekat kita. Listrik di dekat kita itu berarus DC ataupun AC, kita sangat jarang sekali memperhatikan hal itu. Oke, sekian mungkin dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga kita diberi kesehatan selalu.